Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Universitas Pendidikan Mandalika. Selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan materi, sebaiknya adik-adik berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Karena apapun yang kita kerjakan itu alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Karena dengan berdoa, insya Allah semua dimudahkan. Selain itu, dengan tujuan biar ilmu yang kita dapat lebih barokah dan cepat meresap dan pahami. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Kakak Ratna Puspitasari. Hai adik-adik, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Ratna akan menjelaskan tentang sejarah awal mula Jepang masuk ke Indonesia nih. Oke, mohon didengarkan ya adik-adik. Jadi, pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, paksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. Oke, sekian dari Kak Ratna. Jika ada pertanyaan, silahkan adik-adik. Kak, saya mau bertanya, ketika Jepang berperang melawan Belanda di Indonesia, siapakah yang menang? Pertanyaan yang sangat bagus, Dik. Baik, Kakak Ratna akan menjawab pertanyaan dari adik. Mohon didengarkan dan disimak ya, Dik, penjelasan Kakak. Jadi, pada Juni 1941, Jepang mulai menaklukkan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, paksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942, pengalaman dari penguasa Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Sekian, terima kasih Dik atas pertanyaan yang adik berikan. Nah, adik-adik, begitulah perlawanan Belanda terhadap Jepang. Kakak rasa semua udah paham ya? Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan bangsa Jepang ke Indonesia yang akan disampaikan oleh Kakak Iwan Angkasa. Baik, adik-adik, kakak rasa semua masih fokus untuk mendengarkan materi yang akan kakak bawakan ya. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang, serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Inilah yang menjadi pemicu sejarah Jepang masuk ke Indonesia. Kala itu, Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Sementara itu, di tahun yang sama, Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam, khususnya untuk pemenuhan sumber ketersediaan bahan bakar, kebutuhan perang, dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan sumber daya alamnya.
Kakak, kenapa Jepang bisa mengetahui di Indonesia terdapat banyak sumber daya alam? Terima kasih adik, pertanyaannya sangat bagus. Jepang mengetahuinya dari awal perang dimulai, yang memang menargetkan Indonesia sebagai basis militerisasi menggantikan Belanda. Kapan tepatnya Jepang mengetahui bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam? Para ahli sejarah pun tidak terlalu mengetahui secara persis tentang itu. Namun, dapat kita simpulkan bahwa Jepang mengetahuinya sejak awal masa kerajaan Sriwijaya yang telah menjadi kerajaan mitra Kekaisaran Jepang. Bagaimana adik-adik sudah paham? Kakak rasa adik-adik sudah memahami dengan jelas ya. Oke adik-adik, kita lanjut ke materi terakhir ya. Materi terakhir yaitu dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia akan disampaikan oleh Kak Lutfi Hidayatman. Baik adik-adik yang berbahagia, di sini kita sudah sampai pada penjelasan yang terakhir. Masih kuat untuk mendengarkan penjelasan dari kakak? Pastinya masih dong ya. Oke baiklah, sekarang kakak akan menjelaskan dampak positif kedatangan Jepang ke Indonesia. 1. Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. 2. Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. 3. Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah yaitu RT, rukun tetangga, yang dalam bahasa Jepang disebut tonarigumi. 4. Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. 5. Jepang ikut menggugah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Dampak negatif kedatangan Jepang ke Indonesia. 1. Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. 2. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. 3. Jepang menerapkan sistem kerja paksa, Romusha. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. 4. Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. 5. Suara rakyat dibungkam, pers dibatasi, sehingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Kak mau bertanya, kenapa kedatangan Jepang ke tanah air ada dampak positif dan negatifnya, padahal mereka adalah penjajah? Pertanyaan yang sangat bagus, Dek. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, kakak akan menjawab pertanyaan dari adik tadi. Pertanyaan adik, kenapa kedatangan Jepang ke Indonesia ada dampak positif dan negatif? Kenapa? Karena tidak semua penjajahan di tanah Nusantara meninggalkan kekejaman saja. Banyak juga hal-hal yang baik ditinggal dalam penjajahan, dan Jepang juga membiarkan anak-anak dari saudagar kaya untuk bersekolah, sehingga dari sanalah bisa terbentuk sesuatu rasa nasionalisme dan ingin merdeka sendiri. Oh, jadi begitu ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas jawabannya. Baik, semua materi sudah dijelaskan kepada siswa, dan kakak rasa semua sudah memahami apa yang kelompok kakak sampaikan. Kesimpulan dari penyampaian materi ini adalah setiap penjajahan itu tidak hanya sekedar menguras isi kekayaan bumi Nusantara, namun juga ada kebaikan di dalamnya. Dan kita juga tidak membenarkan adanya penjajahan di muka bumi ini apapun itu alasannya. Baiklah, waktu kita sudah habis. Kakak akan tutup presentasi dari kelompok kakak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.